semuanya, kembali lagi di Hato TV. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Dedengkot dari PT Seraffood Indonesia, atau dibalik dari brand-brand Hato dan juga Oye. Kita persembahkan yaitu Bapak Nandang Hikmat selaku Division Head of PT Seraffood Indonesia. Oke, Bapak, kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Bapak. Dan saat ini saya akan menanyakan yang pertama kepada Bapak, yaitu mengenai bagaimana sih Bapak membangun perusahaan PT Seraffood Indonesia dan bisa mengeluarkan dua brand yang besar ini? Yang pertama yaitu Hato, yang kedua yaitu Oye, Pak. Bangun perusahaan, wah kalau bangun perusahaan saya belum. Ini baru diamanahin sama Ibu Suciati untuk membantu membangun PT Seraffood Indonesia. Awalnya waktu itu saya ketemu sama Ibu Ati di Belanda. Sampai Belanda ya, Pak? Sampai ya? Belanda. Sejauh itu? Iya. Seperti Kenapa itu. nggak sampai Cina atau mana, Pak? Nah, mungkin sejarahnya kata Ibu Suci itu, saya kalau sudah mulai bisnis nggak mau dari yang level-level rendah. Saya ingin langsung lari. Oke. Itu adalah harapan yang sangat luar biasa dari Ibu Suci. Nah, waktu itu saya bulan Oktober ketemu Bu Ati di Belanda, akhirnya keep kontak. Saya baru gabung sama Seraffood adalah bulan 1 tahun 2012. 3 bulan dari pertemuan saya gabung. Oke, berarti bisa ketemu di Oktober dan langsung dipanggil di Januari ya, Pak ya? Ya, betul. Dan langsung gabung Langsung dengan gabung. Seraffood. Kenapa Bapak bisa memilih Seraffood, Pak? Seraffood, terus terang aja ini adalah pilihan yang sangat berat sekali ya. Waktu itu saya ditawarin seperti itu, ada keraguan kenapa mereka mau merekrut saya. Padahal sebelumnya di tempat dia sudah ada pimpinannya. Sekarang waktu itu yang beli mesin kan mereka yang mungkin tidak kalah dari saya gitu. Akhirnya ini saya karena muka Bapak yang gangster kayak gitu, Pak. gangster. Enggak ya, Pak ya? Nggak, dulu baik sih, mukanya nggak kayak begini. Oke. Masih fresh dulu. Masih fresh, masih ganteng ya, Pak ya? Nggak tahu. Saat ini masih ganteng. Nah, seperti itu. Jadi saya waktu itu bener-bener bingung. Akhirnya saya apa yang saya lakukan adalah ritual lagi sekarang. Saya memohon pertolongan, petunjuk dari Allah. Saya lakukan sholat istikharah selama sebulan tuh sekarang. November, Desember baru ada jawaban di hati saya. Allah menggerakkan saya harus hijrah ke Jogja, dari Bogor ke Jogja. Jadi rumah Bapak sebenarnya di Bogor, saat ini berhijrah ke Jogja hingga betul. sekarang ya, Pak? Hingga sekarang. Oke. Nah, waktu itu saya bicara dengan atasan saya waktu itu dari Unilever ya, sampai saya ditahan waktu itu. Saya ngomong dengan owner saya di BA Food, saya akan promosi kamu. Kenapa kamu keluar? Nah, di situ saya down lagi. Akhirnya saya berkelit ke beliau bahwa Pak, saya di BA Food udah 11 tahun, saatnya saya hijrah. Saya harus pulang ke daerah, mengabdikan di daerah. Akhirnya beliau bilang, "Oke, 1 tahun kamu boleh nanti balik lagi ya." Seperti itu. Dan saat ini Bapak berada di Seraffood. Tapi awal mula Bapak sampai sini, Pak, bagaimana keadaan Seraffood sebelumnya? Kirain waktu itu Seraffood itu ya sudah siap sekar. Mesinnya kan mesin Eropa nih, mesin canggih, mesin modern, bukan ratusan juta lagi. Yang pada saat banyak itu Bapak ketemu gitu ya kan. di Belanda dan tahu mesinnya ya, Pak? Iya, sangat tahu itu mesin generasi terbaru ya kalau di produk pengolahan nugget waktu itu. Jadi pas saya kesini kaget dan saya tahu. Kenapa, Pak? Ternyata mesinnya sudah ada di gudang waktu itu. Oke. Tapi pabriknya belum ada. Pabriknya belum ada. ada. Berarti wujudnya apa, Pak, sini, Pak? Sawah. Masih Jadi, sawah. Saya di sini mikir apakah saya suruh nyangkul sama Bu Saliman gitu kan waktu itu. Waduh, saya bilang itu nyangkul. Akhirnya saya mikir, saya dulu sudah sampai permukaan sekarang. Udah mau mencapai permukaan laut. Sekarang saya benar-benar nyelam lagi. Harus menyelam lagi. Saya nyangkul lagi sekarang. Saya Dari nyangkul awal bangun lagi? pabrik dari awal lagi. Berarti kalau pabriknya aja belum ada, berarti timnya juga belum ada, Pak, pada saat itu? Pabrik belum ada, timnya belum ada. Paling tim ada cuma 10 orang. Oke. 10 Lalu orang. bagaimana Bapak bisa membangun tim tersebut dari 10 orang hingga menjadi terbentuknya pabrik, Pak? Terbentuknya pabrik, launchingnya brand tersebut hingga sampai sekarang ini, Pak. Mungkin sebelum bangun tim saya cerita dulu sebelum bangun pabrik seperti apa ya sulitnya ya. Waktu itu masih tanah ya. Iya. Perizinan belum ada. Oke. Belum ada perizinan. Bulan 1 saya masuk, perizinan baru keluar bulan 5. IPT keluar, belum IMB. Jadi bener-bener waktu itu urus perizinan, IPT, IMB, begitu keluar langsung bangun, bener-bener lari sangat estafet ya. Maraton, Pak. Maraton estafet.
Karena kalau maraton boleh kemana aja. Kalau Iya. estafet itu harus ini dulu, ini dulu, ini dulu. Nggak bisa langsung loncat. Ya, apalagi sprint belum. Iya. Nah, begitu estafet, yang mulai dari perizinan, IPT, IMB, mengurus izin produk, ada hal sertifikat halal, ada nomor MD, ada nomor NKV, luar biasa itu, menyita waktu sangat banyak sekali, setahun untuk ngelakuin itu. Dan pabrik berdiri waktu itu bisa mulai operasional setelah semua perizinan ada, Iya. produk pun ada, nomor-nomor dokumen tadi ada. Kurang lebih mulai Januari 2015. 2015. Dari Bapak sampai di sini 2012. 2015 baru bisa launching produk. Mungkin 3 tahun ya 3 Pak. Ya? tahun menunggu. Dari mulai sawah Ya. hingga munculnya brand Iya. tersebut. Launching ya Pak ya? Iya. Oke, wow. Nah. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak untuk Bapak. Bagaimana sih cara Bapak untuk meningkatkan karyawan agar lebih solid dan juga bisa berkontribusi kepada perusahaan, Pak? Nah, ini hal yang sebagian orang leader harus banyak belajar dan saya pun masih belajar. Karena people itu lebih ke arah penguasaan hati dan pikiran kepala ya. Itu nggak mudah. Siap. Makanya saya selalu menerapkan ke tim itu adalah pertama niat dulu bekerja itu apa. Oke. Kalau Niat saya tadi, ya, kalau saya niat bekerja adalah untuk mencari ridho Allah. Oke, untuk mencari ridha Allah. Dan gaji itu adalah bonusnya. Siap, gaji adalah bonusnya. Iya. Kalau nomor 2, cari pasangan boleh nggak, Pak? Saya waktu itu yang bisa. Kalau saya kayaknya boleh ya, Pak ya? Ya boleh. Oke, Banyak boleh. sih yang tim seperti itu mencari pasangan. Nah, itu banyak yang jadian Oke. seperti Berarti itu. yang pertama mencari ridha Allah dan gaji adalah bonus. Bonusnya. Oke, nomor 2, Pak. Itu seperti itu. Jadi Oke. dalam membangun tim yang solid itu kita dibutuhkan suatu kemampuan seorang leader dan manajer yang seimbang. Oke. Makanya saya selalu ngomong bahwa dalam membentuk leader yang tangguh, leader mungkin kita ngomong leader 5.0 gitu kan, itu Oke, 5.0. harus manage by head, lead by heart. Pakai otak pikiran dan pakai hati. Nah, kompetensi yang ada di manage itu adalah apa aja? Yang utama adalah bagaimana seorang manajer itu bisa planning, merencanakan, mengorganisasi, mengaktuating, Oke. yang ketiga adalah mengcontrolling, berikutnya yang terakhir adalah evaluating. Siap. Fungsi manajer ini harus dipunyain seorang manajer. Sebelum kita bangun tim nih, Oke. fungsi leader harus dipunyain juga. Beda manajer sama leader. Leader itu harus inspiring, terus motivating ke timnya nih, harus servant, melayani, empowering. Yang ketiga adalah coaching. Nah, di poin coaching ini ya nanti kita bahas di selanjutnya. Sebelum itu kan kita dalam manage and leader team itu ya ada pernyataan bahwa leader itu fokus on people, manager fokus on business. Ya. Ketika pemimpin piawai mengelola orang akan disukai oleh timnya. Tapi ketika pemimpin piawai mengelola bisnis itu akan disukai oleh pemiliknya, atasannya, kan gitu. Nah, di situ ada kombinasi antara gimana manage dan leader dan harus dipunyain sebelum kita membangun tim. Nah, dalam membangun tim tentunya tadi kita dijelasin di awal harus kita ada reward assessment walaupun sekecil apapun. Siap. Ya. Walaupun cuma dikasih gudeg ya Pak ya. Betul. Untuk sarapan. Itu harus. Walaupun cuma apresiasi gitu kan. Yang selamat ulang tahun atau selamat atas macam itu basa-basi seperti itu tim yang sudah kita bentuk tuh akan merasa terperhatikan gitu, diperhatikan seperti itu. Nah, ada satu hal lagi yang bisa menjadi bahwa tim itu menjadi solid apa sekali kira-kira training. Oke, training. Tapi ada ketakutan di beberapa orang training itu. Pak, kalau seandainya kita ngasih training sama orangnya sudah pinter, dia akan keluar. Oke. Benar nggak salah menurut Mas Sekali? Betul. Tapi saya yang beda. Kalau saya nggak takut, karena gini. Karena perusahaan ini nggak bisa mengandalkan kita sebagai leadernya atau owner sebagai yang punya untuk selalu 24 jam melototin perusahaan. Betul. Nggak bisa. Berarti nggak berhasil. Ya.
selalu tim ini saya kembangkan, saya develop, saya training, saya pinterin ini tim. Kenapa? Karena begitu tim dipinterin ya Sekar, ya tim ini menjadi bisa bekerja tanpa kita ada di situ. Ya, kalau peluang dia keluar, kita training, nggak training sama nggak peluangnya? Sama selalu. Iya, sama-sama. 50-50 bisa keluar kan, bisa ya bisa tidak. Tapi kalau kita training, sama peluangnya kan, 50-50 keluar. Tapi apa? Dia akan lebih loyal. Sistem kita akan terbentuk, terus bisnis kita bisa dijalankan sama tim. Tapi kalau tim kita tidak di training, ya sampai kapanpun itu yang namanya pimpinan, itu harus melototin 24 jam capek. Betul. Harus mengajari terus ya Pak ya. Betul. Itu. Tim solid seperti itu. Nah, sebagai pimpinan atau mungkin nanti bisnis owner itu harus paham itu. Karena nomor satu yang tidak bisa, yang tujuan untuk kita menjadi happy, fun itu apa? Time, bukan money. Money terakhir. Betul. Time itu nggak bisa dibeli. Iya. Seperti itu. Pengalaman ya Pak. Iya. Nah, di yang terakhir ya coaching. Nah, coaching ini semua orang punya triknya masing-masing. Kalau Mas Sekar gimana triknya? Kalau saya yang penting bisa memberikan yang terbaik kepada perusahaan mungkin ya Pak ya. Itu textbook banget, textbook banget. Kalau itu di kuliah buku halaman 12 seperti itu bunyinya. Kalau saya lain, ini saya loh. Belum tentu yang lain bisa sama. Itu urusan yang lain ya. Kalau saya gini Mbak Sekar, dalam meng-coaching tim ya, saya selalu menerapkan 4 langkah ya. Tahu nggak? Oke, 1. Saya kerjakan, ya. Kamu lihat dulu. Saya kerjakan, kamu lihat. Iya. 1. Yang kedua, step berikutnya saya kerjakan, kamu bantu saya. Saya kerjakan, kamu bantu. Oke. Yang ketiga, kamu kerjakan, saya bantu duluin saya nih. Kamu yang mengerjakan, saya bantu dulu. Nah, yang terakhir, kamu kerjakan, saya lihat. Jadi udah bisa dilepas tahap berikutnya. Jadi 4 step coaching ini yang harus dipunyain oleh seorang leader. Jadi dari 4 tersebut yang awal Pak, dari Bapak memberikan contoh hingga Bapak melepas ya Pak ya di akhir ya Pak. Iya, saya itu pertama kali sekali ya masuk sini ya. Saya itu dengan pakaian kebanggaan saya di produksi, saya naik itu ke mesin, bikin di sini kalau naga itu adonan ya, sampai baju saya belepotan, mulai bikin bener-bener nimbang bahan ngerjain ini. Mereka tim lihat dulu, saya mengoperasi mesin dari pencetakan sampai pengemasan, saya lakuin gitu, sampai baju saya itu kotor. Seperti itu saya bener-bener sampai nyuci mesin saya lakuin dulu. Untuk memberikan pelajaran kepada teman-teman ya Pak ya. Saya kerjakan, kamu lihat. Nah, habis itu bareng-bareng saya kerjakan, kamu bantu dong. Jadi mereka tim udah bisa. Baru terakhirnya nomor 3 dan nomor 4. Seperti itu. Sampai akhirnya Bapak hanya melihat dan mereka bisa melakukan dengan baik ya Pak ya. Betul. Wow, memang teman-teman semuanya kita bisa ambil pelajaran di sini untuk bisa dilaksanakan oleh teman-teman semuanya, baik mungkin teman-teman yang masih karyawan ataupun teman-teman yang mungkin saat ini sedang merintis bisnis nih teman-teman. Ada 4 poin yang harus teman-teman lakuin. Yang pertama tadi apa Pak? Dalam melakukan coaching, saya kerjakan, kamu lihat. Saya kerjakan, kamu bantu. Kamu kerjakan, saya bantu. Kamu kerjakan, saya lihat, saya bisa lepas dia. Sampai ke Bapak bisa melepas dan bisa ya Pak ya. Dan bisnis otomatis akan autopilot. Kita hanya sebagai pimpinan hanya melihat saja. Siap. Hanya mengevaluasi aja. Teman-teman semuanya, cukup sekian kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Nandang. Next kita akan tambah lagi tips dan juga pengalaman dari Pak Nandang. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe karena kita akan menuju ke 2000 subscriber. Teman-teman semuanya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.